Nah, Halo Mbak Yani, Halo, selamat pagi semuanya. pagi pagi dari utara Indonesia. Pagi dari Gimana tengah ini. kabarnya Mbak Yani? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Roy? Mas Dimas? Sudah lama tidak bertemu. Ah, Biasanya tiap bulan ada di Boska nih Mas Dimas. sudah sudah hijrah sekarang. Sudah hijrah ya. Ada tugas yang lebih udah besar ya. hijrah. Lagi di mana ini Mbak Yani? Alhamdulillah lagi di rumah, libur panjang. Lagi di rumah. Jadi ya ada waktu beristirahat lah, lumayan. Dari hari Kamis ya libur ya. Hari Kamis libur, kemarin libur libur tipis, hari ini libur. Baik. Kita dari jam 10 sih acaranya dan tepat waktu sampai nanti 11.30 ya Pak Yani ya. Siap, Mungkin bisa kita mulai ya. siap. Silakan. Bang Dimas, aman so far so good. So good, so nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Q&A Waif Umsu bersama Boska. Kali ini live Q&A yang ke-9 bersama Observatorium Bosca yang sudah lebih dari 1 abad mengabdi pada negeri ya, Mbak Yani ya. 1 abad 5 bulan. Alhamdulillah. Abad 5 bulan yang sudah memberikan kontribusi begitu luar biasa terhadap literasi, teori maupun gebrakan-gerakan ilmuwan astronomi di Indonesia tentunya, dan dari Sumatera ini dan cukup ada beberapa, mungkin banyak juga lah yang sudah berangkat ke ITB kemudian belajar kemudian kembali ke daerah masing-masing ya, seminimal-minimalnya mereka punya beberapa peserta didik lah yang kita bilang juga pegiat ataupun cinta astronomi begitu. Baik, ini sudah sangat banyak masuklah teman-teman mungkin dari followersnya Bosca juga dan OIF yang sudah ikut bergabung, memang belum ada yang bertanya secara langsung ini. Jadi kita juga sudah ada mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat astronomi di fitur Q&A di story, dan juga ada tadi beberapa ada yang masuk dari komentar. Ini OIF. Pertanyaannya cukup menarik, ada yang membahas tentang visi misi Cina membangun matahari, ada tentang black hole yang saling bertabrakan. Kita sepertinya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Boleh appetizer dulu, makanan pembuka dulu ya. Ya, karena masih makanan pembuka dulu ya kan Mbak Yatni ya. Nah, ini ada pertanyaan yang dari sepertinya guru ini dia Mbak Yatni. Dari @nurrafkah154. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara menanamkan ilmu astronomi terhadap anak didik, Kak? Ini mungkin boleh dijawab sama Mbak Yani. Wah, ini Sambil ada perkenalan sedikit lah dari Mbak Yani. oke, ini apa makanan pembuka yang berat sebetulnya ya. Jadi menanamkan kecintaan astronomi kepada anak-anak. Baik, jadi dalam pandangan saya astronomi ini ilmu yang sebetulnya sangat-sangat menarik sekali bagi seluruh kalangan usia begitu ya. Astronomi ilmu yang sangat visual, kita tahu begitu ya. Orang melihat gambar-gambar astronomi yang cantik-cantik, yang indah-indah saja sudah langsung terpukau dan tertarik begitu ya, biasanya melihat gambar seperti itu jadi kepingin tahu apa itu sebetulnya, apakah memang benda tersebut ada di luar angkasa atau bagaimana cara kita mengambil gambarnya. Nah, yang lain lagi yang menarik dari astronomi adalah sebetulnya astronomi fenomena alam yang sebetulnya dekat sekali dengan keseharian kita.
Jadi fenomena-fenomena sehari-hari seperti matahari terbit dan terbenam, bulan terbit dan terbenam, begitu ya. Kemudian bintang-bintang yang kita lihat di langit malam, itu semua adalah hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam pandangan saya yang bisa kita lakukan adalah sebetulnya mengajak anak-anak gitu ya, menanamkan rasa keingintahuan anak-anak melalui pengamatan itu. Ajak anak-anak untuk mengobservasi Mengamati alam benar-benar langit ya. sekitarnya. Betul sekali gitu ya. Jadi kalau kita biasanya orang dewasa ya jarang ya, karena sudah merasa terbiasa, sudah merasa ini hal yang sehari-hari terjadi, agak kurang memperhatikan apa yang di langit gitu ya. Ya matahari terbit dan terbenam gitu ya, tidak perlu dilihat setiap hari gitu ya. Tapi ajak anak kembali untuk aware dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, utamanya di langit. Dengan begitu dia bisa melihat tidak hanya kenampakan objek-objeknya, tapi perubahan yang terjadi. Jadi kalau hari ini ajak untuk lihat bulan itu ada di mana jam 6 sore misalkan. Bentuknya seperti apa. Besoknya ajak kembali lihat. Besoknya ajak kembali lihat gitu ya. Dengan melihat, oh ternyata bulan itu bentuknya berubah-berubah gitu ya. Nah, ketika dia sudah aware dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, dia kemudian merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak begitu. Jadi menurut saya kembali ke tanamkan rasa awareness terhadap lingkungan, kemudian jadikan itu sebuah kebiasaan untuk anak-anak. Biasakan untuk, ayo bulan sudah ada belum ya hari ini di langit gitu, atau sekarang di langit gitu, atau nanti malam bulannya bentuknya seperti apa ya kira-kira gitu. Jadi ya itu membiasakan ya, membuat hal-hal yang berkaitan dengan astronomi sebagai konsumsi sehari-hari gitu. Ya, sekali ya, karena kalau kita kasih semacam materi-materi atau pembelajaran, mungkin anak-anak kecil tidak sebegitu merespon ketika kita langsung mengajaknya mengamati matahari ya. Seminimalnya katakanlah pakai kacamata matahari ya Mbak Yani ya. Betul sekali. Mungkin iya. membangun habit-habit yang pasti lebih oke. Dari Bang Dimas mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau misalnya saya dengar cerita dari dosen-dosen di ITB, saya ingat ceritanya Bu Kiki itu, beliau udah suka astronomi dari kecil. Saya tanya, kenapa Bu suka dari kecil? Karena melihat buku ensiklopedi alam semesta gitu. Buku ensiklopedi astronomi, di mana ketika melihat, oh ternyata bintang itu awalnya dari nebula yang sangat indah gitu. Oh ini ternyata bintang itu lahir lalu berevolusi akhirnya berakhir dengan supernova atau mungkin dengan black hole. Oh ternyata seperti ini ya, dari gambar-gambar tadi kata Mbak Yati sudah sebutkan bahwa astronomi ini ilmu yang sangat visual gitu. Nah, ini mungkin menjadi tantangan juga bagi para astronom, baik astronom profesional ataupun astronom amatir, untuk bisa memberikan dampak-dampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya mungkin sini dalam hal anak-anak, menampilkan gambar-gambar indah gitu. Karena dari awal yang sederhana gitu, wah ini bagus nih, ada gambar-gambar yang seperti itu, anak-anak mulai tertarik gitu, mulai ingin tahu. Apalagi sekarang di zaman sekarang industri 4.0 lah ya, sekarang lagi rame-ramenya, itu anak-anak udah bisa mengakses sendiri nih ke beberapa platform, mungkin seperti sekarang kita di platform Instagram, ada platform YouTube dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak bisa menghadirkan konten-konten yang berkualitas, yang menarik bagi beberapa kalangan, sulit juga nih kita akan mengembangkan ilmu apapun, khususnya di sini astronomi. Nah, jadi memang harus ada kesinambungan, anak-anaknya ingin mencari tahu, kitanya pun sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia astronomi juga dapat menghadirkan konten-konten yang menarik bagi mereka. Mungkin itu sih. Ya, ini ada juga tanggapan dari @wayu24 ini ya. Langsung dia, ketika tadi Mbak Yani menjawab dan Bang Dimas tadi menjawab, dia juga respon. Anak didik saya sangat antusias jika mengaitkan ilmu astronomi di dalam pembelajaran. Karena saat kuliah saya datang ke OIF dan saya menceritakan pengalaman saya ke anak didik. Oke, OIF keren katanya. Dia guru juga ini Mbak Yani, mungkin Ibu ini.
Ya, karena pasti jadi nilai tersendiri ya ketika pembelajaran itu disematkan ataupun ada beberapa pembahasan tentang astronomi karena dia tentu bukan pengetahuan yang mainstream dan dikatakan cukup eksklusif pengetahuan ini. Itu ya, Bang Dimas ya. Bang Dimas senyumnya makin lebar ya. Karena dibilang. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ada dari Vika 236, @Vika236. Pertanyaannya tentang bulan ini, kayak nih, karena tadi. Gerhana bulan apa selalu terjadi di tanggal 15, Kak? Dan gerhana matahari apa selalu menandakan bulan baru? Ini mungkin pertanyaan boleh dijawab dari Bang Dimas dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ngomongin gerhana, saya jadi ingat, saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Wakil Kepala Observatorium Bosca, Pak Dani, yang kemarin baru dikukuhkan menjadi guru besar matahari ya, fisika matahari, matahari. Semoga gelar yang sudah diberikan baru ini tetap memberikan dampak positif dari beliau. Kita ketahui kan beliau adalah matahari, matahari dari ITB. Oke, nah gerhana ini kalau misalnya disangkut pautkan dengan tanggal agak sedikit berseberangan, karena gerhana bulan itu terjadi ketika elongasi 180 derajat atau misalnya kita sebutkan dia ada pada posisi oposisi ya. Nah, ada berlawanan, jadi matahari, bumi, bulan. Sementara untuk penanggalan itu kita ketahui ini sudah banyak kriteria, sudah banyak metode yang digunakan. Seperti kemarin mungkin di Kementerian Agama sedang rame-ramenya digunakan Neomabi, lalu Muhammadiyah dengan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi tidak ada secara langsung korelasi antara tanggalan dengan gerhana gitu. Hanya saja yang menjadi catatan, gerhana itu terjadi ketika purnama. Dan purnama ini terjadi ketika pertengahan bulan. Nah, jadi tidak selalu tanggal 15, bisa tanggal 14, bisa tanggal 16 bahkan gitu. Jadi yang pasti di tengah bulan. Kita ngomong bulan Hijriah ya, jangan tanggal 15 Mei, ya bukan gitu maksudnya. 15. Kemarin seperti kemarin gerhana bulan penumbra tanggal 15 atau 16 Syawal kan gitu. Lalu sebelumnya gerhana matahari apakah penanda awal bulan? Yang jelas gerhana matahari terjadi ketika konjungsi kan seperti itu. Nah, konjungsi ini atau ijtima itu selalu ada di akhir bulan. Sorry Ray, potong, agak jauh aja dari apa? Oke. Agak berjarak aja. Ya, oke. Jadi apakah penanda awal bulan atau tidak? Yang jelas bisa jadi awal konjungsi. Seperti kemarin gerhana matahari terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Nah, bagi sebagian teman-teman kita dari Muhammadiyah besoknya udah lebaran. Tapi teman-teman dari yang lain itu lusanya baru lebaran. Jadi yang pasti terjadi di akhir bulan, namun apakah itu tanggal akhir bulan dari bulan tersebut itu belum tentu, tergantung tadi kriteria yang digunakan dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dari saya, mungkin dari Bayatnya ada tambahan. Ya. Baik. Silakan Yani. Ya, kalau boleh menambahkan tadi mungkin Mas Dimas sudah ceritakan tidak ada kaitan yang jelas antara penanggalan dengan kapan terjadi gerhana bulan. Ya, kalau kita kalau kita melihat kepada penanggalan Masehi, betul sekali gitu ya. Gerhana bulan bisa jatuh pada tanggal berapapun di bulan yang berjalan tersebut. Tetapi kalau kita melihat pergerakan bulan gitu ya, jadi ada saatnya kalender itu mengacu kepada pergerakan bulan gitu. Jadi dari fase satu ke fase yang lain. Nah, kita mengenal ada periode sinodik, di mana periode sinodik itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu fase ke fase yang sama berikutnya, gitu ya. Nah, di mana gerhana bulan itu akan selalu terjadi pada fase bulan purnama. Nah, periode sinodik atau satu fase ke fase yang sama berikutnya itu rata-rata terjadi pada
pada periode 29,5 hari. Yang artinya dari satu fase ke fase berikutnya 29,5 hari, sehingga dari fase biasanya di awal itu adalah bulan baru, begitu ya kita melihatnya, maka ke fase purnama memang terjadi seperti yang tadi Mas Dimas katakan di tengah-tengah gitu ya. Jadi biasanya bulan purnama itu akan jatuh pada hari ke-14 atau hari ke-15 atau hari ke-16 di dalam periode sinodik gitu. Nah, kemudian tadi gerhana matahari itu selalu terjadi pada saat bulan baru. Tetapi tidak setiap bulan baru bisa terjadi gerhana matahari. Gitu. Itu barangkali. Ya, baik. Oke. Kita tadi bisa mencerahkan pertanyaan dari saudari Edvika ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini kita masuk ke pertanyaan lubang hitam ya. Dengar lubang hitam ini kita cukup excited karena misterius ya. Ya, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika dua lubang hitam bertabrakan? Itu dia. Mungkin bisa jawab dulu dari Mbak Yatna. Baik, ya lubang hitam itu salah satu objek yang masih menjadi teka-teki gitu ya, selain eksotik di astronomi atau di alam semesta. Nah, ketika ada dua lubang hitam yang cukup berdekatan, lubang hitam itu satu objek yang memiliki tarikan gravitasi yang sangat besar sekali karena dia punya massa yang besar, tapi secara dimensi fisik dia relatif kecil begitu ya. Nah, ketika ada dua lubang hitam yang cukup berdekatan, dia tidak bisa lepas dari tarikan gravitasi masing-masing sehingga dia bisa bertemu atau bertumbukan, kita bilang ya. Dia bertumbukan dan pada saat dua lubang hitam itu bertumbukan, dia biasanya akan bergabung menjadi satu lubang hitam yang lebih besar lagi. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Iya. Bang Dimas, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin secara teknis dampak dari terjadinya tumbukan antara dua lubang hitam ini bisa kita amati dari permukaan bumi gitu. Sekarang sudah banyak pengamatan lintas kurir ya, multi kurir astronomi. Kalau dulu mungkin orang-orang pengamatan astronomi hanya pada kurir elektromagnetik saja, gitu, gelombang elektromagnetik saja yang tersebar dari sinar X hingga radio, gitu. Tapi sekarang sudah banyak instrumen-instrumen yang dikembangkan bisa mengamati dalam kurir-kurir yang lain. Salah satunya adalah gravitational wave, gelombang gravitasi. Nah, gelombang gravitasi ini bisa dideteksi salah satunya dari tumbukan dua lubang hitam yang masif, gitu. Selain itu juga tumbukan lubang hitam juga bisa mengeluarkan jet dalam panjang gelombang X-ray, itu juga bisa kita amati. Jadi dampak secara langsung memang kita tidak akan merasakan, misal ada lubang hitam bertabrakan, kita di sini gempa atau gimana, nggak kayak gitu. Tapi dampak dari kurir-kurir yang lain seperti tadi gravitational wave atau X-ray itu bisa diamati dan bisa dipelajari tentang bagaimana perkembangan alam semesta atau mungkin jarak dan lain sebagainya itu dari tumbukan dua lubang hitam. Seperti itu mungkin sederhananya. Oke, baik. Ya. Mungkin ya sudah dijawab dan sudah tercerahkan dari pertanyaan dari Alsham. Alsham ini saya kenal ini. Apa Bang Dim? Mahasiswa INOX Semawi yang tempat dia magang di OIF nih. Siap. Iya. Nah, dari Aceh. Ya baik. Ini ada juga masuk di pertanyaan di kolom komentar. Kelihatan ya, udah saya tag tuh. Dari Novans _ pertanyaannya pertanyaan sepanjang masa ini sepertinya ini.
Pertanyaan panjang masa ini Bang. Pertanyaannya, Kak, bagaimana kalian menanggapi teori-teori yang tidak percaya kepada NASA bahwa manusia itu pernah ke bulan, mengenai foto yang tidak terlihat bintang, lalu bendera yang berkibar, ya, pertanyaan sepanjang masa lah. Mungkin kita tanggapilah sedikit ini ya, Mbak Yani ya. Singkat, Nah, ini Mbak Yani. mungkin juga Mungkin teman-teman jawaban Mbak Yani yang ribuan ini, mungkin ini Mbak Yani pertanyaan ini yang ribuan kali ini. ya ini tidak jarang ya orang yang datang ke observatorium atau mungkin juga teman-teman OIF juga merasakan gitu ada yang datang kemudian membawa pertanyaan tadi ya, yang pertanyaan sepanjang masa. Bagaimana menanggapinya ya? Jadi pertama saya akan melihat dulu apa motivasi bertanya gitu. Motivasi bertanya. Apakah memang ingin tahu atau hanya hanya iseng aja gitu ya, mencari tahunya. Memang akan sulit meyakinkan orang yang sudah punya persepsi di awal gitu dan punya kepercayaan di awal gitu ya. Hanya kalau saya menanggapinya adalah bahwa misi ke bulan itu tidak terjadi hanya satu kali saja begitu ya, bukan hanya Neil Armstrong dan Aldrin aja yang pernah ke bulan, tapi sudah beberapa kali beberapa belas kali misi yang kita kirimkan ke bulan. Dan kemudian pengetahuan tentang bulan itu sudah bertambah banyak begitu, tidak hanya melalui misi manusia tapi juga misi non awak gitu, di mana misi non awak ini kita kirimkan dan ternyata memberikan laporan yang serupa dengan misi yang dilakukan pada saat manusia datang ke bulan itu gitu. Jadi sebetulnya secara umum tidak masalah orang itu sudah pernah ke bulan atau tidak begitu ya. Menurut saya orang miss the important point. Pertama adalah bahwa tujuan kita adalah tentu saja untuk menggali pengetahuan tentang bulan, mencari lebih dalam hal-hal terkait dengan bulan dan apa yang bisa kita ketahui tentang bulan dan kita manfaatkan gitu. Kalau itu tercapai dan ternyata itu bisa di cross check antara misi, itu hal yang paling penting. Yang kedua adalah kita pergi ke bulan itu memperlihatkan kemampuan manusia gitu ya, bahwa coba deh kalau Amerika yang kirim ke manusia kirim ke bulan, terus Cina kirim ke bulan, Rusia kirim ke bulan, tiga-tiganya bisa sampai atau enggak gitu. Ternyata bisa demikian gitu ya. Jadi ya siapapun yang melakukan hal yang serupa harusnya punya hasil yang bisa dapat hasil yang serupa. Jadi ya rasanya begitu sih ya. Jadi tergantung orang ingin bertanyanya apa motivasinya gitu. Kalau memang ingin tahu, kita ajak mereka untuk cross check lebih dalam tentang eksperimen atau misi-misi lain yang dilakukan oleh orang lain juga gitu, dan apakah menghasilkan hal yang sama gitu. Kalau hal yang serupa ya artinya memang demikian, kecuali kalau ternyata yang ini bisa, yang lain nggak bisa begitu. Itu baru dipertanyakan. Jadi memang betul atau tidak. Ya, mungkin Bang Dimas, mungkin ada jawaban yang ke 2000 kalinya mungkin tentang pertanyaan ini. Ini pertanyaannya tuh saya ingat jadi apa? Konspirasi elit global gitu ya. Biasanya nyambung pertanyaan dengan itu. Maka tadi betul kata Mbak Yatni, kalau misalnya kita mungkin jawaban bercandanya gitu. Kalau nggak percaya NASA, coba tanya ke pemerintah Rusia misalnya. Pada saat itu menjadi kontraindikasi dari NASA gitu, Amerika. Ya sama kan? Yeah. Gitu mereka catat. Mereka juga sama kan, cuma bedanya mereka nggak mengirimkan manusia ke sana, mereka mengirimkan rover gitu kan. Oke, nggak percaya
lagi sama Rusia, coba yang adidaya lagi siapa, misalnya Cina misalnya, atau negara lain gitu ya. Karena hal-hal seperti itu bukan untuk ditanyakan. Biasanya orang-orang bertanya kayak gitu mulanya sudah memberikan stigma negatif terhadap benar nggak sih manusia bisa keluar dari bumi gitu. Coba buktinya mana? Dikasih bukti foto. Wah, ini fotonya salah, ini fotonya bohong. Ada nggak ini, kok ini kayak gini, kok ini gini. Jadi kalau boleh saya mengutip pengalaman aku, ini seperti apa namanya, sifat-sifat Bani Israel ini. Ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, ditanya sapinya warna apa, kayak gimana, dan seterusnya. Jadi betul tadi, kalau misalnya apa namanya, tujuan awalnya bukan untuk mengetahui atau bukan untuk menambah wawasan, ya jadinya malah debat kusir gitu. Jadi kalau misalnya emang niat awalnya adalah ingin tahu, niat awalnya ingin menambah wawasan, jawaban paling sederhana, kita coba nih proses ini gini, itu udah bisa meyakinkan. Tapi kalau emang niat awalnya bertanya seperti itu, ngeyel dan hanya ingin cari sensasi gitu ya nggak akan ada ujungnya. Ya baik, oke. Tapi mungkin tidak akan pernah hilang ya pertanyaan ini ya, Mbak Yati. Iya, ini sudah masuk ke psikologis orang ya. Orang yang mungkin mudah tertarik dengan hal-hal yang sifatnya sensasional, yang tadi apa namanya, berkaitan dengan konspirasi begitu. Jadi menurut saya akan selalu ada hal-hal yang seperti ini. Ya, tambah lagi masyarakat kita memang cukup tertarik hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi ya. Itu masyarakat kita cenderung lebih aktif dibandingkan yang mengikuti yang sudah ada konsepnya seperti itu. Baik, oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait perkembangan apa namanya, astronomi dari negeri bambu, yang ini mungkin sudah banyak kita yang tahu ya tentang visi Cina membuat matahari. Ini pertanyaan dari H. Putraga. Pertanyaannya, saya pernah mendengar Cina punya visi untuk membuat matahari, Kak. Kalau terkait bagaimana efeknya dengan bumi, ini kira-kira gimana? Ya, mungkin dari Bang Dimas dulu, dari jawab. Oke, seperti biasa, media-media sekarang ini suka bikin apa namanya, headline newsnya yang menggelegar gitu. Yang kalau bahasa sekarang apa, clickbait gitu ya. Matahari kedua dan lain sebagainya gitu. Karena kan yang dicoba oleh para peneliti di sana itu mencoba untuk membuat reaksi fusi di bumi gitu kan. Nah, reaksi fusi ini adalah apa yang terjadi di matahari sebagai apa namanya, pembakaran matahari itu adalah reaksi fusi. Nah, dicoba di bumi apakah bisa atau enggak. Dan apa namanya, penelitian ini bukan cuma di Cina saja gitu. Di beberapa negara lain juga, kalau misalnya kita tahu yang di CERN itu kan juga menabrakkan partikel dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu di Eropa. Jadi dampaknya apa di bumi? Ya kalau misalnya kita berimajinasi sangat luar biasa sehingga mengait-ngaitkan dengan salah satu film yang fenomenal, Spider-Man 2 ya kalau nggak salah. Wah, itu kayaknya wah banget ya, bikin matahari kedua gitu di bumi gitu. Sampai Doc Ock berubah jadi octopus dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau misalnya imajinasinya terlalu tinggi, dan nggak salah juga itu karena ada film, ada komik dan lain sebagainya. Cuma penelitian yang dilakukan itu sudah sangat berdasarkan dengan SOP yang sangat ketat dan lain sebagainya, sehingga diminimalisir kegagalan atau error yang akan terjadi. Walaupun kan ketika sudah berhasil, dia tidak bertahan lama kan kalau tidak salah reaksi yang dibuat. Jadi ya media sadik kita, baik media daring, media luring, itu terkadang bikin headline news itu yang clickbait, sehingga orang baru baca udah
wah gimana nih, di-share ke orang-orang, wah ini gimana nih, padahal ya nggak gimana gitu. Toh kamu juga kan tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru kayak gimana gitu, udah terlalu heboh dengan hal itu. Nah mungkin itu sih, jadi apa dampaknya, ya dampaknya pengetahuan manusia semakin berkembang gitu. Tidak yang lain, mungkin juga bisa menjadi sumber energi atau yang lain sebagainya gitu. Itu mungkin dampak-dampak yang diharapkan dari para peneliti. Mungkin dari Mbak Yatni ada tambahan? Iya, dari betul ya. Ketika orang baca headline-nya mungkin matahari kedua gitu, orang langsung berpikir nanti di langit itu akan ada satu lagi lingkaran bercahaya begitu ya, yang dibuat oleh manusia gitu. Padahal sebetulnya tidak demikian, tentu saja gitu ya. Ini kenapa headline-nya seperti itu ya, ini dikarenakan sebetulnya alat yang dibuat itu disebut sebagai dengan matahari buatan karena proses yang melibatkan di alat tersebut itu mensimulasikan proses fusi yang ada di dalam bintang. Jadi target utamanya sebetulnya ilmuwan ini ingin menciptakan satu pembangkit tenaga listrik yang sangat aman, yang bersih dan hampir tak terbatas. Yang sudah kita tahu gitu ya, yang pembangkit listrik yang dayanya besar sekali adalah reaktor fisi. Ini yang sudah banyak kita, reaktor nuklir yang menggunakan atau menggunakan metode fisi nuklir begitu ya. Nah, sementara yang dilakukan oleh Cina dan sebetulnya dilakukan juga oleh banyak negara yang lain, mereka adalah membangun sebuah reaktor chamber yang berbentuk donat gitu ya, kita sebut torus, di mana di sana ditempatkan plasma yang kemudian dipanaskan di dalam sebuah medan magnet yang kuat. Nah, proses inilah yang sebetulnya seperti halnya proses pembangkitan energi di dalam bintang. Nah, dengan hal yang mereka lakukan, dengan pemanasan plasma bersuhu tinggi, harapannya adalah menghasilkan energi yang besar. Gitu. Jadi ya kenapa dibilangnya setara seperti matahari buatan gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, yang menarik adalah ini masih banyak dalam tahapannya eksperimen begitu ya, karena tadi yang Mas Dimas bilang ini melibatkan proses yang tidak stabil, berenergi besar, sehingga masih belum bisa dikatakan sebagai produk jadi gitu ya, masih dalam tahap eksperimen. Nah, apa dampaknya terhadap bumi? Kalau ini sukses, tentu saja kita punya energi alternatif yang mudah, aman, bersih, tidak menimbulkan sampah radioaktif gitu, dan hampir tak terbatas. Hampir tak terbatas itu karena dalam proses fusi nuklir ini dia bisa menghasilkan energi yang besar sekali. Tampaknya kalau tadi Mas Dimas, wah serem-serem nih, sama kayak di film-film Spider-Man begitu ya. Nah, yang membedakan reaksi fusi dan reaksi fisi adalah reaksi fusi ini tidak melibatkan rangkaian proses yang tidak bisa di-cut gitu atau dihentikan. Ya, kalau teman-teman barangkali ada yang pernah menonton film Chernobyl atau mengetahui peristiwa ledakan nuklir di Chernobyl, Ukraina gitu ya, itu dia menggunakan reaktor nuklir fisi, sehingga ketika ada sesuatu yang salah tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan proses itu. Nah, sementara untuk eksperimen fusi, pembangkitan energi menggunakan fusi, itu tidak melibatkan hal demikian. Sehingga ketika ada sesuatu yang salah, biasanya dia akan berhenti dengan sendirinya. Kita sebut meltdown gitu. Jadi apakah energinya terlalu besar atau tidak stabil oleh para ilmuwan nih, tingkat keamanannya tinggi, tidak akan meledak seperti reaktor-reaktor nuklir yang menggunakan fisi gitu. Kemudian itu tadi bisa menghasilkan energi yang bersih dan hampir tak terbatas karena
dia akan menghasilkan daya atau energi yang sangat besar. Gitu. Jadi bukan berarti nanti ada matahari di atas ya. Jadi ini masih di permukaan bumi alatnya. Benar sekali. Ya itu tadi ya teman-teman, jawab dari Mbak Yasni. Ya, kalau ada juga sahabat-sahabat yang ingin bertanya, langsung saja ketik di komentar. Jadi kalau sempat kita jawab. Karena cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ya, baik. Mungkin si Ade ada yang mau ditanggapin? Mau bilang sesuatu? Lalu? Halo omnya, halo teman-teman gitu deh. Ya, baik. Ada juga pertanyaan dari makhluk kosmik. Wah, ini wibunya astronomi banget ya, dari nama Instagramnya makhluk kosmik. Pertanyaannya, apa hebatnya jadi astronom? Wah, ini dari ini hebat kan? Apa hebatnya jadi astronom? Ayo Mas Dimas, apa hebatnya Mas Dimas? Ya, ini Mas, silakan. Kenapa Diselesaikan jadi secara astronom gitu? Apa ya? Mungkin setiap setiap profesi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia ada sisi hebatnya masing-masing gitu ya. Mungkin yang dimiliki oleh astronom dan tidak dimiliki oleh profesi yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain adalah yang disebutkan di awal bahwa astronom ini harus lebih dekat dengan alam. Jadi lebih peka, lebih terbiasa dekat dengan alam. Tadi disebutkan mungkin kita tahu nih sekarang matahari terbit kira-kira dari arah mana, jam berapa, lalu malam ini ada bintang apa saja, bisa kita amati apa. Dan kalau misalnya kita tarik dari zaman dahulu kala, bahwa astronomi ini merupakan ilmu pengetahuan pertama gitu yang dikembangkan oleh manusia, karena langit adalah objek pertama yang manusia bisa amati gitu, bisa observasi. Maka kalau kita lihat sejarah, banyak penemuan-penemuan teknik, penemuan teknologi yang berawal dari para astronom gitu. Bagaimana kamera berkembang, bagaimana teori optik berkembang, bagaimana kacamata dan lain sebagainya terus berkembang. Itu tidak lepas dari peran-peran para astronom masa dulu. Lalu sekarang gimana? Oh jangan salah, AI itu banyak dikembangkan sama teman-teman astronom profesional. Itu luar biasa hebatnya. Begitu pula di Observatorium Bosca, beberapa peneliti juga bikin program-program untuk mengamati benda langit dengan lebih mudah, dengan lebih cepat gitu. Jadi kalau hebat menjadi astronom, ya itu sih banyak hal yang bisa kita pelajari, tidak hanya satu subjek saja, tapi banyak subjek nih. Astronomi ini banyak. Ada dia astrofisikawan matahari seperti pada ini, ada astrofisikawan galaksi, astrofisikawan kalau di ITB ada peta surya dan lain sebagainya. Itu baru di astronominya saja, belum di yang lainnya astronom amatir. Kayak kemarin rame-rame ada supernova di galaksi Pinwheel. Itu kan ditemukan oleh astronom amatir Jepang berusia 75 tahun. Luar biasa gitu. Kakek-kakek umur 75 masih suka ngoprek-ngoprek teleskop gitu, dapatin supernova dan lain sebagainya. Itu hebat-hebatnya astronom. Mungkin itu. Mungkin dari Bayatnya ada tambahan. Iya, kalau ditanya hebatnya, saya sepakat dengan tadi Mas Dimas bilang gitu ya. Setiap profesi, setiap bidang keilmuan itu punya kehebatan sendiri-sendiri. Kita tidak lebih hebat dari yang lain gitu. Tetapi mungkin kalau boleh ceritakan apa menarik atau privilege-nya menjadi seorang astronom gitu ya. Jadi buat saya pribadi, astronom itu dia bekerja berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling besar yang manusia punya gitu ya. Dia berhadapan dengan objek-objek yang ada di luar
luar angkasa yang sama sekali kita nggak bisa sentuh dan berukuran astronomical gitu ya, mempelajari galaksi, mempelajari planet itu sesuatu yang nggak pernah kita sentuh sebetulnya, nggak pernah kita kunjungi. Tetapi itu adalah sesuatu yang paling besar yang ada di alam semesta. Jadi menurut saya ini hal yang sangat menarik dan saya merasa beruntung bisa mendalami profesi sebagai astronom. Nah, kemudian yang menarik barangkali ya, dari segi komunitas tadi, astronom profesional itu jumlahnya barangkali paling sedikit di antara profesi di bidang-bidang lain. Di seluruh dunia itu barangkali hanya ada sekitar 20-an ribu astronom di seluruh dunia. Itu nilainya itu ya dokter aja di Indonesia 8 kali lipat gitu banyaknya begitu ya. Tapi astronom di dunia ini hanya sekitar 20.000. Ini menjadikan komunitas kita ini komunitas yang kecil, sehingga jejaring antara astronom di negara lain dari universitas yang lain itu menjadi erat sekali. Dan jadi kita selalu bilang we are the happy few gitu. Jadi satu komunitas keluarga kecil yang bahagia dengan dunianya sendiri gitu. Dan komunitas yang kecil ini kembali tadi menurut saya memberikan kesempatan yang luas untuk berjejaring dengan astronom dari negara lain, kenal orang dari latar belakang yang beragam, kemudian juga astronomi ilmu yang global. Banyak sekali fasilitas dan instrumen astronomi yang tidak ya yang harganya mahal-mahal begitu ya, yang tidak bisa dibangun hanya oleh satu institusi atau satu negara saja. Jadi pekerjaan-pekerjaan di astronomi itu banyak sekali mencerminkan kerjasama lintas bangsa, lintas negara gitu ya, lintas ras, lintas institusi gitu. Ini hal yang menurut saya contoh yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan keterbukaan atas kerjasama itu juga memberikan kita peluang untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas milik orang lain gitu ya. Jadi ya seperti halnya kemarin gitu di Instagram Bosca ada foto astrofotografi yang ternyata nggak diambil dari langit dari observatorium Bosca, tapi ngambilnya dari teleskop yang ada di Amerika Selatan gitu. Nah ya, ini dengan cukup mudah gitu ya kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi bayangkan sekali privilege-nya menjadi seorang astronom. Menurut saya itu pribadi tidak berarti lebih hebat dibandingkan dengan profesi di bidang lain. Nah kemudian tadi betul sekali Mas Dimas yang singgung tentang astronom amatir. Barangkali astronomi ini adalah ilmu yang punya komunitas astronomi amatir. Tidak ada kan dokter amatir begitu ya, tidak ada fisikawan amatir, tidak ada begitu, tapi ada yang namanya astronom amatir. Ini orang-orang yang memang cinta dengan astronomi, dia tertarik dengan astronomi, kemudian dia beraktivitas atas dasar passion, tidak mengambil astronomi sebagai jalur profesional begitu ya, tetapi justru komunitas yang ada di grassroots ini yang tumbuh sangat banyak begitu, dan akhirnya kembali lagi tadi kita berjejaring itu sangat erat sekali dan sangat kuat gitu. Banyak sekali komunitas-komunitas di Indonesia yang kenal satu dengan yang lain atau bahkan dengan dari luar negeri. Gitu. Langitnya cuma satu. Apa yang kita amati barangnya sama. Gitu. Jadi komunikasi itu akan sangat mudah, akan sangat berkembang sekali di astronomi. Tadi, wah saya ngamat ada supernova di sini. Dia nggak akan itu sendiri, dia kemudian akan kasih tahu semua orang di dunia kalau ada supernova nih gitu. Jadi dengan cepat sekali semua orang di dunia, semua astronom amatir dengan jejaringnya, astronom profesional dengan jejaringnya bisa tahu ada kejadian itu. Alhasil setelah itu banyak yang menjadi mengamat, tertarik gitu ya untuk melihat itu. Akhirnya ya banyak gambar, banyak data yang dihasilkan gitu. Jadi bagaimana astronom bekerja, baik profesional, baik amatir, hubungan satu dengan yang lain, terus bagaimana mereka membangun kerjasama dan berkomunikasi, ini menurut saya hal yang sangat-sangat indah di astronomi gitu.
Ya baik. Bahkan menurut saya di astronomi inilah penduduk bumi itu seperti yang dikatakan Mbak Yani tadi, kita mengamati langit yang sama, yang satu langit. Jadi di sinilah penduduk bumi itu benar-benar jujur, tak peduli apa ideologinya, apa rasnya, Iya, kemudian mereka sama-sama berpacu untuk mencari hal yang ingin diketahui langit Betul. sana, kemudian melaporkan hasil yang sama. Dan yang lucunya penduduk kita yang kemudian memecah belahnya menjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ini sebenarnya sangat-sangat, kalau apa pertanyaan Muslim dan Coki itu mungkin sangat-sangat why ya, sangat-sangat why. Jadi seperti itu gitu. Ya, baik. Ya, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini cukup eh, cukup serius ini pertanyaan dari Ed Raditi WRSYH underscore. Pertanyaan, kalau black hole bertabrakan dengan bintang neutron, siapa yang bakal menang? Wah, ini dia kira adu mekanik ini, Mbak. Siapa yang bakal menang? Ya, mungkin Bang Dimas dulu bisa jawab. oke. Sebelum ke sana mungkin beberapa teman juga ada yang belum begitu itu apa itu bintang neutron gitu. Taunya mungkin Jimmy Neutron ya dulu ya. Jadi bintang neutron ini salah satu apa namanya bentuk evolusi akhir dari sebuah bintang. Nah, gitu dengan masa yang sangat besar dan rotasi yang sangat cepat kan gitu. Atau mungkin kalau teman-teman pencipta film, karena saya juga suka nonton film, saya referensinya ke film lagi. Mungkin teman-teman ingat di Avengers Endgame, Infinity War yang dimana si Thor ini kalah oleh Thanos, akhirnya pergi ke Nidavellir gitu, dan Nidavellir ini dianggap sebagai bintang neutron. Tapi saya juga baru tahu ada bintang neutron yang tidak berrotasi gitu. Bisa mati habis bensin di Nidavellir. Ya, tapi setidaknya itu mengenalkan kita dengan namanya bintang neutron, bahwa bintang neutron ini bintang yang sangat panas, yang sangat kompak, sangat padat gitu ya, dengan massa jenis yang sangat tinggi. Namun walaupun seperti itu, bintang neutron tidak lebih masif daripada black hole gitu. Tidak lebih masif daripada black hole. Jadi kalau pertanyaannya menang kemana, ya menang black hole gitu. Cuman dalam prosesnya tidak serta-merta bintang neutron black hole tabrakan hilang bintang neutron atau kalah kayak kita main gasing gitu, enggak kayak gitu. Jadi ada perpindahan massa, ada collision dan lain sebagainya gitu yang terjadi. Mungkin itu sederhananya. Dan dari bayatnya ada tambahan. Ya, ini pertanyaannya seneng tabrak-tabrakan ya. Jadi kalau black hole sama black hole apa yang terjadi? Sekarang black hole ketemu bintang neutron. Ya, dari segi energi bintang neutron itu jauh lebih kecil energinya dibandingkan dengan sebuah black hole. Sehingga biasanya ketika black hole itu bertemu dengan bintang neutronnya akan perlahan-lahan akan tertarik ke gravitasi black hole-nya dan akan masuk ke dalam gaya tarikan gravitasinya black hole. Sehingga ya secara sederhana kembali tadi yang Mas Dimas bilang yang menang black hole gitu. Jadi bintang neutronnya akan masuk ke dalam black hole-nya. Nah, jadi pada saat dia jatuh dia juga tidak akan memancarkan cahaya gitu ya. Sehingga langsung aja seperti masuk ke dalam tarikan gravitasi si black hole tadi tanpa ada proses pecah atau ledakan yang melibatkan collision atau tumbukan tadi itu. Ya, baik. Itu tadi kan teman-teman jawaban dari Mas Dimas dan Mbak Yat ini tentang yang teman-teman suka lakukan, yaitu tabrak menabrak. Sudah ada 2 tabrakan yang sudah dijawab oleh Mas Dimas dan Mbak Yani hari ini. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Nur Rifkah lagi. Oh, ini dua kali bertanya ini, Nur Rifkah 154.
Pertanyaannya, Kak, pernah tidak sampah luar angkasa menabrak satelit yang mengorbit bumi? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Yandi dulu. Kak, dengar suaranya Mbak Yani? Maaf, lupa. Oke. Oke, jadi ya di luar atmosfer kita itu tidak hanya terdapat objek-objek alami saja. Jadi biasanya malam hari pun kita bisa melihat eh, objek artifisial ya, kita bilang sesuatu yang kita bangun, kita buat, kemudian kita kirimkan keluar angkasa. Nah, salah satu yang ada di atmosfer itu kita biasanya sebut ada satelit, kemudian ada juga sampah antariksa. Sampah antariksa ini biasanya datang dari puing-puing, salah satunya adalah kalau kita kirim pesawat luar angkasa, nanti ada yang terpecah atau dia disintegrated. Nah, itu pecahannya bisa saja jatuh ke permukaan bumi, atau kalau dia ketinggiannya lebih tinggi lagi, puluhan ribu kilometer di atas permukaan bumi, dia biasanya akan berakhir sebagai sampah antariksa dan mengorbit bumi. Nah, sekarang ada cukup banyak sebetulnya baik itu satelit maupun sampah antariksa gitu di atmosfer kita. Dan sampah-sampah antariksa yang kemudian tadi hasil dari pecahan pesawat luar angkasa atau satelit yang kita kirimkan itu biasanya kita pantau begitu ya. Jadi pecahan-pecahan itu nggak langsung kita biarin, oh ya dia pecah udah habis itu. Tapi kita tetap memantau pecahannya ada berapa, kemudian dia bergerak ke arah mana, bagaimana kemudian nanti orbitnya, itu akan terus dipantau. Artinya sebetulnya kita ini sudah bisa cukup baik memantau apa-apa saja yang ada di dalam atmosfer, di luar atmosfer kita yang mengelilingi bumi. Sehingga biasanya satelit-satelit yang masih aktif itu akan punya sistem memantau, dia akan ada potensi tabrakan nggak dengan sampah-sampah antariksa itu. Kalau ada potensi tabrakan dengan sampah antariksa, biasanya satelitnya yang akan ngalah tentu saja. Jadi dia akan bermanuver dan mengubah course dia bergerak gitu ya untuk menghindari itu. Nah, tetapi ya kadang anything can go wrong gitu ya. Ada aja kejadian yang bisa menimbulkan tabrakan tersebut. Namun dari sekian ribu sampah antariksa dan satelit yang masih aktif mengorbit bumi, tabrakan antara satelit dan sampah antariksa itu bisa tergolong sebagai tabrakan yang sangat jarang sekali gitu. Jadi 2 tabrakan terakhir ini terjadi di tahun 2021, kemudian sebelumnya tahun 2009. Jadi relatif tergolong jarang begitu ya. Nah, kenapa bisa tabrakan? Salah satunya adalah karena ternyata sampah antariksanya yaitu merupakan sampah antariksa baru yang orbitnya masih belum bisa dimodelkan atau digambarkan dengan cukup baik gitu ya. Karena dia sampah antariksa baru, jadi geraknya masih bisa ke sana kemari begitu ya, sehingga kita belum bisa memodelkan dengan baik dia orbitnya seperti apa. Makanya ketika ada satelit dia masih agak kaget tuh, ternyata ada sampah antariksa yang berdekatan dengan dia gitu. Jadi ya itu pernah terjadi, namun dari segi kejadian itu tergolong jarang begitu ya terjadi. Ya, saya rasa sudah sangat menjawab dari pertanyaan dari Nur Rafkah tadi ya. Atau Bang Dimas adalah barangkali setawar dua tawar. Biar mana tahu, kita nggak tahu kan Nur Rafkah ini pengennya dijawab pertanyaan sama Mas Dimas. Oke, silakan Bang. Terkait sampah antariksa, ya betul tadi terbilang sangat jarang. Jadi persentasenya sangat kecil gitu ya antara tumbukan antara sampah antariksa dengan satelit yang masih beroperasi gitu ya, masih berfungsi. Walaupun jumlah sampah antariksa sangat banyak sekali, puluhan ribu keping gitu lah kita katakan, dari ukuran yang sangat kecil sampai ukuran yang cukup besar gitu. Dan
kegiatan untuk men-tracking atau memantau sampah-sampah teks ini terus dilakukan oleh para lembaga-lembaga keantariksaan. Begitu pula di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah ingat beberapa bulan yang lalu LAPAN dan mungkin BRIN ya, sekarang yang BRIN LAPAN ini mengumumkan ada sampah antariksa yang bekas roket Cina yang dimungkinkan jatuh di daerah Indonesia gitu. Tapi ternyata dari hitung yang terus dikalkulasi ulang, dihitung ulang, ternyata tidak jatuh di permukaan, untuknya tidak jatuh di permukaan atau di tempat yang ada pemukimannya, dia jatuh di laut kemarin kan. Jadi memang sampah antariksa ini terus dipantau karena tidak hanya bisa bertabrakan dengan satelit yang ada di luar, tapi juga bisa jatuh ke permukaan bumi, dan itu yang kadang berbahaya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat gimana sih bentuk sampah antariksa, bisa jalan-jalan. Kalau dulu sih saya punya pengalaman ke kantor LAPAN yang di Bandung. Itu di pintu masuknya di sebelah kiri ada bekas sampah antariksa tuh. Kita bisa lihat ternyata kayak gini ya bentuk sampah antariksa. Salah satu contohnya. Nah, ya gitu. Jadi kegiatan pemantauan akan terus ada dan sedemikian rupa diminimalisir untuk error-error yang ada. Mungkin gitu. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari kedua sumber kita dari astronom terkait pertanyaan sampah yang berada di ruang angkasa. Ya, kita juga beralih ke pertanyaan terbaru. Ini ada baru saja komentar tadi dari Detriani 14. Pertanyaannya, berapa lama NASA berada di luar angkasa? Itu kurang signifikan sih pertanyaannya, kurang spesifik. NASA pada misi yang mana kan gitu kan? Ya, begitupun mungkin coba bisa dijawab, Bang Dimas. Kemudian nanti Bayat nih yang jawab. Kalau ditanya berapa lama NASA di ruang angkasa, mungkin kita bisa ambil salah satu wahana yang masih berfungsi sampai sekarang ya, Voyager ya. Voyager ya. Dari tahun 60-an sampai sekarang masih beroperasi gitu. Bahkan sudah sangat jauh gitu melebihi tata surya kita. Udah tahun bahkan NASA ada di ruang angkasa. Mungkin kalau ini maksudnya adalah astronot, berapa lama pun ini ada 2 rekor ya, kalau yang saya cari tahu ini ada 2 rekor. Ada rekor yang secara kumulatif berapa lama dia ada di ruang angkasa, atau secara continuous berurutan ini berapa lama gitu. Itu yang yang secara kumulatif sudah 675 hari seorang astronot atau kosmonot dari NASA menghabiskan waktu di ruang angkasa gitu. Di sini contoh kasusnya di ISS ya, International Space Station. Tapi kalau yang secara continuous juga dari NASA, kalau dari NASA ya, pertanyaan kan dari NASA nih, itu ada Mark van der Hey dengan 355 hari. Tapi kalau misalnya yang saya ketahui, manusia paling lama secara continuous ada di ruang angkasa itu dari Uni Soviet ya dulu ya, selama 475 hari. Tapi kalau lembaga NASA, berapa lama di ruang angkasa udah puluhan tahun, udah lama sekali gitu. Dari wahana yang masih aktif sampai sekarang. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari Bayat, barangkali ada yang kelewat. Iya, kalau berbicara tentang manusia yang berada di luar angkasa, berapa lama biasanya dia akan menghabiskan waktu di luar angkasa akan bergantung misinya biasanya ya. Misi tersebut ya memerlukan berapa lama untuk dikerjakan tentu saja. Makanya kalau kita berbicara astronot yang ada di ISS, itu biasanya mereka menghabiskan waktu rata-rata 6 bulan. 6 bulan, kecuali kalau misinya ada membutuhkan waktu yang lebih panjang. Karena tentu saya berada di kondisi zero gravity, itu akan memberikan pengaruh yang banyak terhadap kondisi tubuh secara fisik gitu ya. Dan ya berlama-lama di dalam kondisi yang ekstrim, gravitasi nol, itu tentu saja kurang baik sebetulnya bagi kesehatan manusia secara umum. Jadi ya itu tadi rata-rata sekitar 6 bulan. Ya, baik.
Ya tadi ini Bayat nih, ada juga yang nanya apa, tapi udah tenggelam ini pertanyaannya. Pertanyaannya kalau saya tadi nggak lupa, eh ini mau bikin tur astronomi di malam hari buat bosca. Iqbal Ahbab tenggelam nih. Mungkin nanya mungkin Malam ini. umum mungkin ya yang ditanyakan, mungkin malam umum Bosca kapan lagi nih? Ya, itu pertanyaan yang juga never ending nih. Jadi ya, observatorium Bosca ya sekarang ini masih belum membuka kunjungan umum gitu ya, kunjungan dalam program publik. Tetapi kita sedang mempersiapkan mungkin dalam beberapa pekan ke depan kita sudah bisa launch kembali program kunjungan siang. Nah, kalau kunjungan malamnya kapan kita belum bisa memberikan kepastian, tapi ya mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa melaksanakan beberapa kali program kunjungan malam untuk umum gitu. Kalaupun tidak, kita lagi mau coba pengamatan virtual tetapi dari langit Kupang. Nah, jadi kalau tadi teknologi yang sudah berkembang di astronomi ya salah satunya adalah robotik dan remote observation. Nah, kita ingin membawa experience itu kepada teman-teman gitu ya. Jadi mengamat langit tetapi teleskopnya dari Kupang gitu. Jadi karena kondisi langit di Kupang potensi cerahnya lebih besar dibandingkan dengan di Bosca. Ya, baik. Dari Barus mungkin? Ya, mungkin kalau masuk Bang Dim ya. kami dari Barus mungkin jika sudah tepat waktunya bisa juga nih ditiru, dimodifikasi terkait kunjungan yang sudah ada di Bosca. Karena memang menarik juga di sini langitnya jika sedang cerah itu kita bisa mengamati Milky Way itu dengan kasat mata gitu, modus kasat mata bisa teramati. Mungkin kasat mata ya. Kasat mata bisa teramati. Jadi kalau misalnya secara kualitas langit di sini juga cukup baik, dan kami pun pernah melaksanakan pengamatan langit itu secara remote dari Medan ke Barus. Nah, karena masih keperluannya masih internal, kami pernah mencoba dari Medan ke Barus. Nah, mungkin di lain kesempatan dengan tadi kita sebutkan bahwa jejaring astronomi di Indonesia ini sangat erat, kita bisa saling mengobservasi berbagai lokasi gitu. Terakhir itu kemarin kami OIF bekerjasama dengan Bosca terkait pengamatan gerhana ya Mbak ya. Betul sekali, iya. Pengamatan yang dilaksanakan oleh tim observatorium Bosca di Pulau Kisar, itu kami di Barus juga melakukan pengamatan, bahkan tim ITB itu terbagi ke dalam berbagai daerah kemarin ya Mbak ya. Ada yang di Biak, ada yang di Bandung, di Timor Leste dan yang sebagainya. Nah, itulah kelebihan astronom, jaringnya sangat kuat tadi disebutkan. Ya, baik. Mungkin sudah habis pertanyaan, sudah disikat sama Mas Dimas dan Mbak Yatni tanpa tersisa satupun kalau saya lihat. Dan kalau kita mau ambil garis benang merah sepertinya cukup sulit ya, karena sangat random pertanyaannya, namanya live Q&A kan. Netizen bertanya dari berbagai latar belakang, kemudian berbagai referensi yang kemudian kalau kita kerucutkan itu cukup sulit. Jadi mungkin tidak perlu disimpulkan ya, nanti mungkin sahabat-sahabat yang ingin melihat proses live Q&A inilah menonton langsung di arsip, karena bakal diupload juga kan, terupload dengan sendirinya lah kalau setelah live itu ya. Mungkin itu saja.
terima kasih Mbak Yani yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur loh teman-teman. Di hari libur. Dan Oh, terima kasih Bang banyak. Dimas juga yang sangat siap untuk live Q&A hari ini, terlihat menggunakan seragam UMSU. Sudah sangat Saya juga pakai Mbak seragam Yani nih. lebih santai karena weekend Bang Dim. Harusnya pakai kaos saja tadi. Belum ada nih Oke. kaos Olive-nya, belum dapat nih kaos Olive. Oh iya, belum Waduh, dapat ya. Bukan belum dapat. Rompi tapi nanti. Oh ya, Rom. Oh iya. Sabtu depan insya Allah Bang Dimas join ya. Oh iya, mungkin sekalian kita promokan aja kali ya di sini, Roy. Iya. OIF Camp, kita ada OIF Camp Bayat nih. Ah, nice. Untuk pengabdian masyarakat kan kita ngamatin langit sambil nge-camp bersama, dan ini sudah yang keempat. Alhamdulillah makin sangat banyak meningkat pesertanya. Di mana Ini kemarin lokasinya? kalau kita pindah-pindah. Yang pertama kemarin kita di pinggiran Danau Toba di Caldera. Mhm. Kemudian yang kedua itu di Barus ya Bang Dim ya, sekaligus Hari Astronomi Internasional. Yang ketiga itu kita ke daerah pesisir Melayu Langkat, dan ini yang mau di bibir di kaki Gunung Sinabung, Danau Laukawar. Dan kalau kemarin itu nggak kita tutup itu Mbak Yani itu sampai 100 mungkin. Wow. Karena kemarin itu kita hanya 50 orang, jadi kita batasi lah naik jadi PR buat OIF juga. Ya semoga ke depan mudah-mudahan Allah izinkan kita OIF dan Boska berkegiatan pengamatan langsung ya. Kalau remoting ya mungkin bisa saja kapan saja. Yang kegiatan secara bersama langsung ya. Kita berharap kita dapat berkolaborasi dengan observatorium yang sangat senior ya di Indonesia. 1 abad lebih OIF, belum sampai mungkin 10 mungkin atau ya. Begitulah kira-kira. Sekali lagi terima kasih Pak Yani dan Bang Dimas yang sudah meluangkan waktunya. Jawaban-jawaban tadi mencerahkan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya menambah wawasan. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.